Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah, atas nikmat-nikmatnya lah, atas karunia-Nya lah kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dalam acara Ngabalis, ngaji bareng Al-Kais di pagi hari. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini menambah keberkahan, menambah barokah, menambah kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari kita menjadi semakin baik, semakin hari menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ustadz Abdul Latif dalam Ngabalis, ngaji bareng Al-Kais pagi hari ini. Kali ini kita mengambil tema mendapat nikmat, bahagia ataukah sedih. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Takatsur, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang telah kamu peroleh. Surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Para pemirsa channel Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan ayat ini, seorang bapak parubaya suatu hari bertutur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku memohon izin kepada Engkau hendak menggunakan akal, pikiran dan tubuhku hari ini untuk bekerja mencari nafkah yang halal demi memenuhi kebutuhan keluargaku. Para pemirsa channel Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah SWT, mungkin kedengarannya aneh doa-doa seperti ini di setiap pagi dialunkan oleh seorang bapak ini. Namun demikianlah kata-kata itu hampir setiap pagi ia lafalkan sebelum berangkat ke tempat kerjanya. Maka ketika ditanya begitu, pentingkah memohon izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sekedar berangkat kerja, bapak ini telah menjawab, nak, kita sering mengklaim harta kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tubuh kita milik Allah, jiwa kita pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah salah jika kita memohon izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita memanfaatkan semua itu? Toh semuanya memang miliknya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebetulnya Dia titipkan kepada kita semua. Jawabannya begitu serius tanpa sedikitpun mengisyaratkan kepura-puraan. Ya, tapi bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah menganugerahkan semua itu yang ada di dunia ini untuk kita semua? Kembali si anak bertanya lagi. Maka bapak itu pun menjawab, betul, kamu tidak salah, tapi itu bukan berarti tanpa syarat. Seperti seorang yang meminjamkan kendaraannya kepada kita untuk berbelanja, misalnya
Tentu tak pantas kendaraan itu kita pakai untuk merampok, mencuri, membegal dan lain sebagainya. Engkau mengerti bukan? Kata bapak itu balik bertanya. Demikian pula dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akal, pikiran dan seluruh tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyediakan untuk yang lain. Segala karunia-Nya ini di dunia ini memang untuk kita, sebagai bekal manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya, apakah semua yang Allah pinjamkan kepada kita itu benar-benar telah kita manfaatkan sesuai dengan peruntukannya? Ataukah semua yang hakikatnya milik Allah itu malah kita pergunakan untuk bermaksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita dianugerahi Allah mata yang kata Allah untuk melihat, yang Allah titipkan untuk kita misalnya, benar-benar hanya digunakan untuk melihat yang halal? Ataukah bahkan sebaliknya sering malah digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah SWT? Sudahkah kita dititipi Allah Subhanahu wa ta'ala lisan kita digunakan hanya untuk mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat serta mengandung hikmah dan nilai dakwah? Atau sebaliknya sering kita gunakan malah untuk mengucapkan kata-kata yang sia-sia dan tidak berguna? Silakan kita pikirkan bersama. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di lain waktu dan kesempatan kita bisa melihat sosok kiai sepuh yang amat wara' dan zuhud di suatu daerah terpencil. Pernah ditanya oleh seorang anak muda, mengapa ia tidak pernah berniat menambah koleksi pakaiannya yang hanya beberapa potong saja di rumahnya, tak lebih dari 3-5 potong pakaian saja. Sang kiai sepuh menjawab, "Nak, yang 5 potong saja, sebagiannya masih sering tergantung di lemari, jarang dipakai. Saya sering khawatir seandainya nanti hal itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Saya khawatir ditanya, kamu telah aku beri nikmat, mengapa tak kamu syukuri? Mengapa kamu sia-siakan? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat itu." Ayat itu tentu sering kita baca, bahkan kita dengar. Namun entah mengapa saat ayat itu dibacakan kembali, terasa menyadarkan kita bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering dilanda rasa lapar karena seringnya beliau tidak mendapati makanan di rumahnya. Saat tak punya makanan di rumahnya, beliau pun berpuasa. Beliau tidak sedih, beliau tidak marah, beliau tidak galau karena musibah rasa lapar itu. Lalu pada saat yang sama, pada sahabat yang mengirim kurma pada saat itu kepada beliau, bukannya gembira, beliau Rasulullah SAW malah kelihatan sedih dan galau seraya mengingatkan kembali ayat di atas. Begitulah sikap Rasulullah SAW saat mendapatkan nikmat. Mengapa? Karena terkait nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Nikmat yang dimaksud tentu saja adalah kelezatan dunia. Sebaliknya, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban. Allah tidak akan meminta tanggung jawab kita atas musibah yang ditimpakan kepada manusia, dan bahkan Allah akan ganti musibah itu dengan pahala dan ampunan. Karena itu baginda Rasulullah SAW tidak bersedih karena suatu musibah yang ditimpanya dan tidak bergembira dengan nikmat yang datang padanya. Namun kita memang jauh berbeda dengan baginda Nabi SAW. Kita sering sedih saat kenikmatan lepas dari diri kita dan terlalu gembira saat kenikmatan itu menghampiri kita. Lupa jika dengan kenikmatan itu kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu marilah kita senantiasa introspeksi diri, menjadikan kisah-kisah di atas menjadi cermin bagi kita, bagaimana kita ketika mendapatkan nikmat dan bagaimana ketika kita ditimpa musibah. Ingat bahwa nikmat sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan musibah sekecil apapun akan mendapatkan pahala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa musibah, janganlah bersedih, karena itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan ingatlah, ketika nikmat itu menimpa kita, bisa saja nikmat itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi hamba yang muttaqin, yang senantiasa patuh dan taat pada semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang husnul khotimah. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.